Iya, nggak ada isoman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Banjar, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Dim 1006 Martapura, Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, Kepala Pengadilan Negeri Martapura, yang terhormat Wakil Ketua dan para anggota DPRD, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat para staf ahli Bupati Banjar, yang terhormat para Direktur Perusahaan Daerah, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD beserta staf hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat berhadir pada rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau dari dahulu, sekarang, hingga akhir zaman. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, sebelum rapat paripurna DPRD hari ini dibuka, kami bacakan daftar hadir sebagai berikut. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Banjar sebanyak 45 orang. Hadir sebanyak 30 orang. Berdasarkan peraturan DPRD Kabupaten Banjar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, pasal 151 ayat 1 huruf B, bahwa quorum telah tercapai. Maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara 1. Pemandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap Raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan. Yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022. Yang ketiga, pendapat akhir praksi-praksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Yang kedua, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Yang keempat, pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang A. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. B. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Interupsi Ketua. Ngerinya nih. Ketua. Silakan. Interupsi. Namanya siapa? Haji Gusi Abdurrahman. Siap. Atau lebih lengkapnya Antong Aman dari fraksi Partai Golkar. Tadi Ketua menyampaikan pengambilan keputusan Perda nomor 13 2016 masalah SUTK. Sedangkan laporan hasil pansus SUTK belum disampaikan. Idealnya pendapat akhir fraksi-fraksi setelah disampaikannya pansus SUTK ke DPRD pimpinan. Jadi kami meminta agar pansus STK ini hari ini agar bisa ditunda dulu, Pak. Nah, begitu juga tadi disampaikan. Kami tidak tahu juga tadi disampaikan masalah KUA PPAS. Apakah idealnya tidak menunggu juga Perda STK ini kita putuskan. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antung. Ini ada surat dari Pansus nomor 17001 Pansus tanggal 3 Agustus perihal laporan hasil rapat Pansus yang belum selesai. Artinya nanti di tengah jalan ini juga akan kita tunda menunggu selesainya laporan dari Pansus. Nah, untuk yang KUA PPAS saya tawarkan kepada kawan-kawan apakah dilanjutkan atau tidak? Instruksi pimpinan. Silakan. Diharipani fraksi KDI. Ya, idealnya pimpinan KUA PPAS setelah pansus SOTK selesai, biar dapat menyesuaikan. Makasih pimpinan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sepakat kita tunda setelah SOTK selesai? Sepakat?
Rapat paripurna DPRD yang terhormat, pada hari ini rapat paripurna DPRD memasuki tahapan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan. Setelah disampaikan oleh Bupati Banjar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 yang lalu. Marilah kita bersama-sama memperhatikan dan mendengarkan secara seksama penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dimulai dari fraksi Gerindra disampaikan oleh Haji Muhammad Iqbal SAI. Pemandangan umum fraksi Gerindra. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar, penyampaian pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan hari Rabu 4 Agustus 2021 disampaikan oleh Haji Muhammad Iqbal SAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Banjar, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar hari ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para zuriat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Melalui rapat paripurna ini semoga dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menjadi bagian penting sebagai dasar bagi pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Banjar. Kami berharap dengan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kualitas peternakan dan kesehatan serta adanya kesadaran baru dalam memanfaatkan ternak dan hewan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dengan adanya Raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini nantinya bisa menjadi dasar oleh daerah untuk mengatasi permasalahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, mencegah dan mengendalikan zoonosis atau penyakit menular dari hewan ke manusia, dan terpenuhinya kecukupan pangan asal hewan yang diasuh aman, sehat, utuh, dan halal. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kami dari fraksi Gerindra sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjar terhadap dibuatnya Raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini. Sehingga dengan adanya rancangan peraturan daerah ini, maka akan menjadi regulasi kepada pelaku usaha peternakan dan usaha-usaha yang berkaitan dengan hewan ternak tersebut. Adapun saran dan masukan serta pertanyaan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan Raperda ini sebagai berikut. 1. Bagi masyarakat yang berkeinginan memiliki usaha di bidang peternakan, baik itu hewan berkaki 4 maupun hewan berkaki 2 atau unggas, maka kami dari fraksi Gerindra memberikan masukan agar pemerintah Kabupaten Banjar lebih meningkatkan peran pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang peternakan, pengadaan bibit hewan peternakan, pengadaan bahan pakan yang relatif murah,
sehingga terjangkau oleh petani dan peternak serta peralatan berkaitan dengan hal tersebut. 2. Mengingat pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan ini memerlukan lahan yang cukup luas, baik untuk pengelolaan peternakan itu sendiri, namun juga lahan penyediaan pakan ternak tersebut. Dan itu juga sudah dibagi menjadi kawasan budidaya ternak unggas dan kawasan budidaya ternak ruminansia. Apakah di sektor peternakan ini ke depannya sudah ada kelompok masyarakat yang ikut mengelolanya? 3. Fraksi Gerindra berharap agar pemerintah Kabupaten Banjar memiliki database terhadap pelaku usaha terkait pelaksanaan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan. Pengaturan tentang lokasi peternakan juga merupakan hal penting yang tidak boleh terlupakan dalam rangka penertiban agar keberadaan kegiatan peternakan hewan ini tidak menimbulkan dampak psikologis, dampak kesehatan lingkungan, dan dampak sosial masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra dapat menerima raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan untuk dapat dibahas dalam tahap pembahasan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Rusan SAP ditandatangani, Sekretaris Muhammad Syahrin SHMM ditandatangani. Terima kasih. Yang selanjutnya fraksi Amanat Sejahtera Rakyat disampaikan oleh Haji Muhammad Yunani SHMH. Pak, diperpendek nanti Pak durasinya, jadi inti-intinya saja disampaikan karena mengingat kondisi kita COVID. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat terhadap rancangan peraturan daerah tentang peternakan dan kesehatan hewan disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Banjar hari Rabu 4 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, serta para anggota DPRD Kabupaten Banjar yang berhadir pada hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Banjar beserta jajarannya, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Padandim 1006 beserta Pak Kapolres Banjar, yang terhormat Direksi Perusahaan Daerah, yang terhormat hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Amanat Sejahtera Rakyat DPRD Kabupaten Banjar, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini atas karunia dan limpahan rahmat, berkah dan ridha-Nya hingga kita sama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Salawat serta salam selalu tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut bila yaumil qiyamah. Rapat paripurna yang terhormat terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang peternakan dan kesehatan hewan berkenankan fraksi Amanat Sejahtera Rakyat menyampaikan pemandangan umum fraksi antara lain sebagai berikut. Fraksi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Banjar terhadap dibuatnya raperda ini
tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sehingga dengan adanya rancangan peraturan daerah ini, maka menjadi regulasi pada pelaku usaha peternakan dan usaha yang berkaitan dengan hewan ternak tersebut. Dengan adanya perda ini, kami berharap agar dapat berdampak positif bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang peternakan, sehingga menjadi regulasi yang dapat mengatur dengan baik. Dengan demikian, usaha dapat berjalan dengan hasil yang baik pula. Produktivitas hewan ternak meningkat, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan lebih utama adalah meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku-pelaku usaha serta masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tersebut. Fraksi kami juga berharap dengan akan dibahasnya rancangan peraturan daerah tentang peternakan dan kesehatan hewan ini akan meningkatkan kualitas pembangunan di sektor peternakan, tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan ternak, peningkatan populasi dan usaha ternak dan unggas memberikan arti penting untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Banjar. Salah satu tujuan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan di sektor peternakan adalah peningkatan ekonomi, karena peternakan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Selain memberikan kontribusi perekonomian masyarakat, peningkatan sektor peternakan juga ikut memberikan andil dalam menyediakan gizi masyarakat, terutama kebutuhan protein hewani. Di samping itu, peternakan memberikan peran yang sangat besar dalam menyuburkan lahan pertanian, khususnya di Kabupaten Banjar. Karena mana limbah peternakan bisa dijadikan pupuk organik yang sangat baik untuk lahan pertanian. Hal ini karena kondisi tanah di Kabupaten Banjar pada umumnya mengandung mineral bioksida yang tinggi. Dengan adanya perda ini diharapkan pemerintah Kabupaten Banjar harus memiliki database terhadap pelaku usaha terkait penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan. Pengaturan tentang lokasi peternakan juga merupakan hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam rangka penertiban agar keberadaan kegiatan peternakan hewan tidak menimbulkan dampak fisiologis, dampak kesehatan lingkungan, dan dampak sosial masyarakat. Pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan ini memerlukan lahan khusus yang cukup luas. Lahan itu bukan hanya untuk pengelolaan peternakan itu sendiri, namun juga lahan untuk penyediaan pakan ternak tersebut. Rapat paripurna yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi sampaikan. Kami atas nama fraksi Amanat Sejahtera Rakyat menyetujui rencana peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk dibahas lebih lanjut ke tingkat selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura, 4 Agustus 2021, Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat, DPRD Kabupaten Banjar, Ketua M. Hasan Hamdan, ditandatangani. Selanjutnya, fraksi Golkar disampaikan oleh Ustadz Rahmat Saleh. Ini di sini tulisannya Rahmat Saleh. Disingkat Pak Ustadz, jangan panjang-panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenangan umum fraksi Golkar terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'ala dini kulli wa arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Bupati Banjar, yang kami hormati ketua, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar yang berhadir pada hari ini, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berhadir pada hari ini, Pak Kapolres, Pak Dandim, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten dan staf ahli, yang kami hormati Kepala Badan, Kepala Dinas, dan seluruh pejabat Pemkab Banjar, para direksi perusahaan daerah, akademisi dan instansi, dan kawan-kawan dari media, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka melaksanakan rapat paripurna pada hari ini. Salam serta salam juga kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dari dahulu, sekarang hingga masa-masa yang akan datang. Rapat paripurna yang terhormat, pada kesempatan ini izin kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar yang telah memberikan kesempatan dalam menyampaikan pandangan umum fraksi ini atas penyampaian Bupati terhadap perancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Pada dasarnya kami sependapat dengan penyampaian Bupati Banjar tentang tujuan Raperda ini dan jangkauan pengaturan dalam Raperda tersebut demi meningkatkan kesejahteraan peternakan dan masyarakat Kabupaten Banjar menuju pencapaian ketahanan pangan daerah. Dengan meningkatnya perkembangan peternakan di Kabupaten Banjar, maka perlu pula peningkatan pelayanan dalam hal seperti diperlukannya kerjasama dengan para pihak swasta guna membuka peluang usaha masyarakat kecil dalam membangun ekonomi pasar yang baik dan harga yang terjangkau. Kedua, ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan karyawan ASN tentang tugas dan fungsi pokok kerja di bidang petugas peternakan dan kesehatan hewan dan penambahan petugas dalam pemeriksaan kesehatan hewan. Selanjutnya, ditingkatkan lagi pelayanan sembelih hewan berupa adanya penambahan juru sembelih halal yang disertai peningkatan wawasan keilmuan berupa lisensi dari pihak terkait dan peningkatan honor juru sembelih halal. Selanjutnya, perlunya pembaharuan alat sembelih hewan serta kelengkapan pelindungan diri berupa peningkatan mekanisasi alat yang lebih modern, pisau sembelih terbaru, baju dan rompi pelindung diri agar lampu peringatan emergensi petugas. Selanjutnya terkait kondisi di pemasaran, perlunya penambahan petugas kesehatan hewan serta rumah potong khusus di Paramasan untuk menangani kesehatan ternakan babi serta anjing di daerah tersebut. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mungkin hanya yang dapat kami sampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golkar. Yang dapat kami sampaikan, semoga apa yang kita kerjakan dapat nilai ibadah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjar dan kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Golkar, Ketua Dr. Andos Kamaruzzaman MSI ditandatangani, Sekretaris Hajah Mukarramah SF ditandatangani.
Selanjutnya, fraksi Nasdem disampaikan oleh Derwana Parmegoles JN. Pemandangan umum Fraksi Nasdem terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Banjar, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjar, yang kami hormatin unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Martapura, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan topiknya jualah kita pada hari ini dapat berhadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara pendapat akhir praksi-praksi di DPRD Kabupaten Banjar. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, kami Fraksi Nasdem menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Banjar atas penyampaiannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada 28 Juli yang lalu. Terima kasih juga kepada pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Fraksi Nasdem untuk menyampaikan pemandangan fraksi umum pada rapat paripurna ini. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, terkait penyampaian Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perkenankan kami menyampaikan pemandangan umum Fraksi Nasdem antara lain sebagai berikut. Kami Fraksi Nasdem sangat mengapresiasi atas usulan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Diharapkan dengan adanya Raperda ini maka menjadi regulasi kepada pelaku usaha peternakan dan usaha-usaha yang berkaitan dengan ternak tersebut. Fraksi Nasdem memberikan masukan agar pemerintah Kabupaten Banjar terus meningkatkan peran pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang peternakan, mengadakan bibit-bibit hewan yang unggul, pengadaan bahan-bahan pakan yang murah dan terjangkau oleh petani ternak, serta peralatan atau sarana prasarana pasar hewan yang kompetitif. Fraksi Nasdem memberikan saran di mana Raperda yang diusulkan ini hendaknya nanti dapat disinkronisasikan dengan RPJMD, RPJPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Hendaknya peruntukan lahan bagi peternakan dalam skala besar tidak berdekatan dengan wilayah permukiman penduduk karena berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Pada dasarnya, Fraksi Nasdem terkait Raperda Penyelenggaraan Peternakan Kesehatan Hewan menyetujui Raperda ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikian pendapat umum Fraksi Nasdem. Kami sampaikan, semoga hal di atas dapat menjadikan masukan pemerintah daerah. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura 4 Agustus 2001, Derwana Parmegoles JN, Ketua Fraksi, ditandatangani.
Selanjutnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Muhammad Jaini. Ada dua, Pak. Bisa tahu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Muhammad Zaini. Yang kami hormati Bupati Banjar, Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Banjar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, dan Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar, para undangan dan rekan-rekan media massa, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik, hidayah, serta inayahnya juga, kita dapat berhadir di sidang rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sekarang sampai akhir zaman nanti. Pertama-tama perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang paripurna hari ini atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Hadirin rapat paripurna yang terhormat. Pertama, fraksi kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Banjar atas pengajuan Raperda penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, di mana perda ini memang diperlukan saat ini oleh Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah 4.600 km persegi dan terhampar di atasnya potensi lahan yang melimpah, baik itu di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hutan. Khusus potensi peternakan ada dua jenis yang dominan saat ini dan menjadi sumber penghidupan bagi warga kita di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar, yaitu unggas dan ruminansia. Bahkan untuk ternak unggas, para peternak kita adalah pemasok pasar lokal hingga sampai ke provinsi tetangga. Dari itu, potensi ini perlu dan sudah sepantasnya mendapatkan perhatian dan prioritas dalam kebijakan dan anggaran pemerintah Kabupaten Banjar. Khusus untuk unggas yang berjalan saat ini ada dengan sistem mandiri dan ada juga kemitraan. Dalam hal kemitraan, peran swasta selaku pemodal besar sangat signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjadi wasit yang menyeimbangkan dua sisi penopang usaha ini. Dalam kesempatan ini, beberapa hal yang perlu kami kemukakan, baik pertanyaan maupun saran sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun konsep sebuah regulasi yang nantinya melahirkan sistem yang dapat memajukan sektor peternakan, tetapi juga dapat melindungi konsistensi usaha rakyat kecil yang ditopang dengan modal kecil. Yang kedua, apakah pemerintah daerah dapat menjadikan skema permodalan yang lunak guna menumbuhkan usahawan-usahawan mikro dan kecil dan menyuburkan usahawan dari rakyat Kabupaten Banjar yang sudah ada di sektor ini. Yang ketiga, keseimbangan pasar penting baik
itu pasar lokal maupun regional. Untuk itu kami meminta pemerintah daerah menjadi jembatan bagi terbukanya pangsa pasar regional hingga nasional. Rapat paripurna yang terhormat. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengajuan raperda peternakan ini oleh pihak pemerintah daerah, fraksi kami menilai sangat tepat dalam upaya untuk menunjang keberhasilan sektor peternakan yang saat sekarang menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk dikembangkan, yang pada akhirnya dapat menjadi daerah penghasil ternak selain mampu menyediakan pangan ternak untuk warga Kalimantan Selatan juga bagi daerah lainnya. Fraksi kami berharap dengan adanya perda ini nanti pihak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk dapat melakukan pembinaan atas pengembangan usaha peternakan yang dapat diarahkan untuk berorientasi agribisnis. Karena selama ini masih banyak usaha peternakan yang bersifat tradisional. Selain daripada itu, penetapan wilayah peternakan agar benar-benar diperhatikan kelestarian lingkungan dan hal yang berkenaan dengan pencemaran lingkungan, sehingga pada akhirnya tersedia pangan ternak yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dan Kabupaten Banjar sebagai daerah penghasil ternak terbanyak dan terbaik sewilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat paripurna yang terhormat, dalam raperda ini fraksi kami juga menekankan adanya ketegasan dan kepastian hukum dalam penentuan kawasan peternakan. Jangan sampai setelah ditetapkan menjadi kawasan peternakan nantinya bisa berubah fungsi lagi menjadi kawasan lain. Kesiapan sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan peternakan jangan sampai menjadi tidak bisa diimplementasikan dalam pelaksanaannya, dan infrastruktur pendukung juga harus diperhatikan. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, demikianlah pemandangan umum fraksi kami terhadap raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi kami dapat menyetujui dan menerima raperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Mulkan SOSI MH, Sekretaris Hajah Fitriah SPDI ditandatangani. Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Demokrasi Indonesia disampaikan oleh Dr. Andos Hermani. Pemandangan umum fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia DPRD Kabupaten Banjar terhadap rancangan peraturan daerah tentang peternakan dan kesehatan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati Banjar, Wakil Ketua, Ketua dan Wakil Ketua, beserta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Banjar, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Banjar, serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan mendefinisikan bahwa peternakan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, pakan,
alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Kesehatan hewan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik, reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan. Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia berpandangan perlu adanya pengaturan yang berimbang antara peternak yang memiliki modal besar dan peternak yang modalnya minim, serta adanya pengaturan wilayah yang dilarang untuk melakukan aktivitas peternakan seperti di lokasi perumahan warga, serta koordinasi dari lintas sektoral untuk produksi peternakan dan hasil olahannya dari wilayah atau negara lain yang masuk secara ilegal yang dapat mengancam penyebaran penyakit secara masif ke dalam wilayah dalam hal penanganannya. Dalam hal raperda ini agar dapat diatur penanganan ternak yang diambil dari daerah atau negara lain dan perlu dilakukan secara hati-hati, karena jika tidak, hewan ternak yang diambil dapat mengandung bibit penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pemandangan umum fraksi KDI terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi KDI menyatakan persetujuannya agar rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tersebut dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Atas segala perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura 4 Agustus 2021, Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia, Haji Pribadi Hirujaya, Ketua ditandatangani, Sekretaris Hermani ditandatangani. Belakang. Selanjutnya fraksi Demokrat disampaikan oleh, kada pakai nama nih, nonem siapa? Oh, Prof Saidan, silakan. Bos Dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, yang terhormat Bupati Kabupaten Banjar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, unsur Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Banjar, Kepala SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, para Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Banjar, serta rekan-rekan anggota DPRD dan para undangan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul guna melaksanakan agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang dilaksanakan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita singkat saja. Kita bacakan dengan singkat, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Dalam raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ada 5 tujuan yang ingin dicapai, yakni 1. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi
peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah. 3. Melindungi, mengamankan, dan atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. 4. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat. 5. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Banjar yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, selain bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Perda tersebut diharapkan juga mampu untuk menjamin tercapainya peran strategis peternakan dalam membantu pembangunan daerah. Rapat paripurna yang kami hormati, fakta yang kami temukan di Kabupaten Banjar bahwa peternakan sekarang ini belum mampu secara optimal dalam menjalankan peran strategis seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, dikarenakan kebanyakan usaha peternakan masih dikelola secara tradisional, sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai dan juga belum mampu mencukupi kebutuhan protein hewan yang terjangkau oleh masyarakat. Faktor kedua, adanya korporasi besar yang berpotensi menentukan harga pakan dan hasil peternakan yang seringkali merugikan peternak dan masyarakat pada umumnya. Fraksi Demokrat berharap tujuan pembuatan Perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini dapat tercapai sebagaimana yang dirancang, sehingga nantinya dapat menjamin kesejahteraan bagi pelaku peternak dan masyarakat. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, setelah mengamati terhadap keseluruhan materi Raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, fraksi Demokrat melalui pandangan umum fraksi ini dapat menerima atas penyampaian Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Demikianlah pandangan umum fraksi Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Sehingga kritik dan saran yang sudah disampaikan semata-mata bukan dilandasi oleh kepentingan individu ataupun fraksi Demokrat, melainkan dalam koridor kepentingan yang lebih luas, sehingga pembahasan Raperda tersebut dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Demokrat, Ketua Muhammad Marbawi, Sekretaris Ismail Hasan SHI. Cukup. Terima kasih kepada juru bicara dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar yang telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kita telah memperhatikan dan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar tadi, di mana pada prinsipnya fraksi-fraksi DPRD menerima untuk dibicarakan pada tahap selanjutnya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, acara selanjutnya adalah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD yang merupakan proses akhir dari pembahasan Raperda pada pembicaraan tingkat 1. Marilah kita bersama-sama memperhatikan dan mendengarkan secara seksama penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Dimulai dari fraksi Gerindra disampaikan oleh Haji Muhammad Sarkawi. Kalau bisa bagian inti di bawahnya aja Om. Soalnya kita tidak boleh lebih dari 2 jam di dalam ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan akhir fraksi Gerindra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar terhadap
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Banjar beserta jajarannya, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Banjar yang berhadir, yang terhormat unsur Forkompinda, dan hadirin yang berbahagia. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum penyampaian pemandangan akhir fraksi Gerindra, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan berhadir pada acara ini. Dan juga selalu kita haturkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut hingga yaumil kiamah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Bupati yang telah bentar, karena tadi disuruh dikurangi. Terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Baik. Maaf, karena disuruh menyingkat, jadi mencari yang pas ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan, dan tanggapan dan catatan fraksi Gerindra semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama. Kami berharap apa yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengantisipasi meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Banjar bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan kita, karena tantangan yang kita hadapi saat ini lebih berat dikarenakan pandemi COVID-19 ini masih luar biasa dan kita merasakan dan sangat miris hati setiap detik. Setiap saat kita mendengar ambulan, maka dari itu kita sebaiknya berdoa bersama agar Kabupaten Banjar ini secepatnya bisa terhindar dari bala bencana ini. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan hasil tersebut, kami fraksi Partai Gerindra dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020 untuk dijadikan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan harapan apa yang telah kami sampaikan bersama dalam rapat tersebut di atas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pemandangan akhir fraksi Partai Gerindra. Atas kerjasama semua pihak, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra
Dewan Perwakilan Kabupaten Banjar, Ketua Ruslan SAP, Sekretaris Muhammad Syahrin SHMM. Fraksi Golkar disampaikan oleh ini Ustadz Rahmat Saleh lagi atau siapa nih? Ya Pak Rajak, silakan Pak Rajak. Siap. Mohon izin yang kedua kali pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir fraksi Golkar terhadap Raperda Kabupaten Banjar. 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Yang kami hormati Bupati Banjar, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Banjar, yang kami hormati unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, yang kami hormati para hadirin yang berbahagia, rapat paripurna Dewan yang terhormat. Dalam kesempatan ini kami juga sekali lagi terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada fraksi Golkar untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap 2 Raperda Kabupaten Banjar ini. Terhadap Raperda Perubahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Setelah mendengarkan jawaban Bupati terhadap pembentukan umum fraksi kami, terlihat bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyusun Raperda ini, yaitu dengan melakukan penyesuaian dalam perkembangan tata kelola organisasi perangkat daerah, telah juga melakukan evaluasi yang ditindaklanjuti dengan pemetaan ulang urusan pemerintahan. Selain itu, tentu Raperda ini telah memperhatikan seluruh aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan dan penyusunan organisasi perangkat daerah. Pada dasarnya, fraksi Golkar menyampaikan bahwa setidaknya hasil rapat pansus yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu dengan keputusan yang sampai saat ini masih belum mendapat kesepakatan dan kesepahaman, tetapi setidaknya hasil yang sudah dibahas ini akan menjadi pertimbangan kita bersama. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen dalam melakukan pengendalian pajak daerah, yaitu dengan menerapkan sistem pajak online ya, sehingga penerimaan pajak dilaksanakan secara real time, transparan, efektif, dan efisien. Dalam hal ini juga kami berharap kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi kebijakan memang berangkat dari kondisi real yang terjadi di masyarakat, sehingga dalam menyusun kebijakan pada tahun berikutnya adalah solusi terhadap permasalahan yang ada. Dan apabila ada BUMD yang bermasalah, agar dievaluasi secara komprehensif keberadaannya, apakah perlu dipertahankan atau tidak, jangan sampai menjadi beban terhadap APBD kita. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari uraian yang telah disampaikan terhadap 2 buah Raperda ini, fraksi Golkar menyatakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima untuk dilakukan pembahasan pada tingkat selanjutnya. Demikian pemenangan akhir kami sampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Martapura, 4 Agustus 2021,
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Dr. Andus Kamaruzzaman MSI, Sekretaris Hajam Karamah Eskep ditandatangani. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, fraksi Nasdem disampaikan oleh Lauhul Mahfuz, Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap satu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 oleh fraksi Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Banjar, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, mendengarkan dan menyimak penyampaian Bupati Banjar atas 2 rancangan peraturan daerah, fraksi Nasdem dalam kesempatan ini memberikan tanggapan, masukan, dan saran sebagai berikut. 1. Terkait Raperda Kabupaten Banjar tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pada prinsipnya kami, fraksi Nasdem, mendukung Raperda ini untuk disahkan menjadi perda. Yang kedua, terkait Raperda Kabupaten Banjar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, fraksi Nasdem melihat jawaban Bupati Banjar atas pemandangan umum fraksi-fraksi sudah cukup jelas dan baik. Dalam kesempatan ini, fraksi Nasdem mendukung langkah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk pemantauan dan evaluasi atas kinerja perusahaan daerah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir fraksi Nasdem yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura, 4 Agustus, ditandatangani Dewan Formegoles, Ketua Fraksi. Selanjutnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Ustadz Mulkan Esos MH. Pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Banjar tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Mulkan. Yang kami hormati Bupati Banjar, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan serta anggota DPRD Kabupaten Banjar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Kepala Perangkat Daerah, dan Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, para undangan dan rekan-rekan media massa, serta hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah,
dengan menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya yang memberikan kita nikmat dan pertolongan hingga kita dapat melaksanakan sidang paripurna pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkahnya min yaumina hadza ila yaumil akhir. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang paripurna pada hari ini yang memberikan kesempatan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, bahwa pencapaian laporan BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar wajar tanpa pengecualian perlu kami apresiasi. Dan ini WTV yang ke-8 secara berturut-turut. Meskipun demikian, tentunya upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset tetap harus dilakukan. Sektor pendapatan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sangat perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Perkembangan IT saat ini tentunya kami minta dapat mensupport kegiatan tersebut di atas guna menjadi lebih efektif dan efisien. Keberadaan BMD kita dengan segala permasalahan yang mesti diselesaikan dan BMD dibentuk tentunya dengan harapan besar dapat memberikan sumbangan besar bagi PAD Kabupaten Banjar dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Kabupaten Banjar. Bahwa pada APBD tahun 2020 ini terjadi reposisi anggaran yang cukup besar sesuai dengan instruksi pemerintah pusat Republik Indonesia ke kabupaten kota untuk penanggulangan COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia di akhir triwulan pertama tahun 2020. Reposisi anggaran menyebabkan banyaknya program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam APBD di tahun 2020 dibatalkan, khususnya yang berbasis infrastruktur. Permintaan kami agar program-program pembangunan yang sudah ditetapkan pada APBD di tahun 2020 namun tertunda karena reposisi anggaran dijadikan program prioritas pada tahun berikutnya untuk dilanjutkan kembali. Dikarenakan ekspektasi masyarakat yang sangat besar terhadap hal tersebut namun batal karena reposisi ini. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, dengan bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi P3 menerima raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 menjadi perda dan selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan. Demikian pendapat akhir fraksi kami. Atas kekurangan kehilapan kami mohon maaf, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Mulkan, Sekretaris Hajjah Fitriah. Fraksi PKDI disampaikan oleh Heru Pribadi Jaya SHMH. Pendapat akhir fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia DPRD Kabupaten Banjar atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Banjar, Ketua DPR, Wakil Ketua beserta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Banjar, saudara-saudara pimpinan SKPD dan Direktur Perusahaan Daerah serta hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Muhammad serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang terus istiqomah mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Kami berharap pemerintah Kabupaten Banjar merevitalisasi sektor primer yakni sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan pertumbuhan
sektor manufaktur, terutama dalam hal mendorong investasi dan industri inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Misalnya dengan mempermudah perizinan investasi di bidang-bidang usaha padat karya, perbaikan infrastruktur, serta memberikan insentif untuk industri inklusif dan manufaktur. Dalam konteks penanganan COVID-19, fraksi kami berharap agar tidak hanya dampak ekonomi saja yang perlu direspon, tapi juga perhatian terhadap dampak sosial, misalnya angka natalitas yang naik, perceraian, dan KDRT yang meningkat, problem pembelajaran anak-anak sekolah, dan sebagainya. Menanggapi daripada laporan pertanggungjawaban Pak Bupati, mungkin ini adalah tonggak kita untuk anggaran ke depan. Untuk itu kami juga berkonsentrasi memperhatikan kepada banyaknya kebijakan-kebijakan yang sudah harus diperbaharui. Contohnya seperti surat keputusan Bupati tentang NJOP yang itu menjadi dasar daripada perhitungan PBB sudah 2013 Pak. Sampai sekarang belum ada perubahan. Padahal 3 tahun itu maksimal harus dirubah. Sehingga itu dapat nanti meningkatkan PAD kita. Juga kita menyoroti pada manajemen perusahaan daerah yang dalam beberapa kesempatan kita melihat sangat-sangat perlu sekali diperbaharui. Saya rasa demikian pendapat akhir kami terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi KDI Ketua Pribadi Heru Jaya, Sekretaris Hermani, ditandatangani. Fraksi Demokrat disampaikan oleh orang yang sama. Tempuluh hadir. Pendapat akhir fraksi Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 disampaikan oleh saya Saidan Fahmi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, yang terhormat Bupati Kabupaten Banjar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar atau yang mewakili, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat Kepala SKPD, pemerintah daerah Kabupaten Banjar, para direktur perusahaan daerah Kabupaten Banjar, serta rekan-rekan anggota DPRD dan para undangan yang kami hormati. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrat dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yakni fraksi Demokrat menerima Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini untuk ditetapkan menjadi perda. Demikianlah pendapat akhir fraksi Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir,
pendapat akhir fraksi Amanat Sejahtera Rakyat DPRD Kabupaten Banjar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Banjar hari Rabu 4 Agustus 2021 oleh Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Banjar. Yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Martapura. Yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah. Yang terhormat hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini masih diberikan rahmat dan dengan penuh kebahagiaan sehingga bisa berkumpul bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda mendengarkan kata akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Kemudian selawat dan serta salam tak lupa kita hatur kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini pula izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Amanat Sejahtera Rakyat untuk menyampaikan kata akhir fraksi terhadap kedua raperda tersebut. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tak lupa pula kami sampaikan kepada Bupati dan seluruh jajarannya yang telah memberikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar yang di dalamnya memuat pendapat dan saran serta masukan terhadap raperda tersebut sehingga tahapan demi tahapan sudah dilalui dengan rencana kerja dan persepsi yang tentunya hal tersebut merupakan dinamika dalam demokrasi. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Salah satu bentuk pelaksanaan dan kewenangan DPRD dalam membentuk perda adalah melakukan pengkajian, penelitian, pengawasan, dan pembahasan terhadap draft raperda yang diajukan oleh Bupati. Salah satu output dari kegiatan ini berupa pandangan dan pendapat yang terakumulasi melalui penyampaian kata akhir fraksi-fraksi DPRD. Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bupati Banjar pada rapat paripurna yang lalu, maka untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Amanat Sejahtera Rakyat bisa menerima dan menyetujui raperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan memperhatikan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi-fraksi Amanat Sejahtera Rakyat. Terhadap peraturan ini nantinya bisa memberikan kepastian hukum dan pelayanan terhadap masyarakat demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar yang telah baik dan menjadi regulatif dan solusi pembangunan di Kabupaten Banjar. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah pendapat akhir yang dapat fraksi kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, serta atas perhatiannya tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura 4 Agustus 2021, fraksi Amanat Sejahtera Rakyat DPRD Kabupaten Banjar, Ketua M. Hasan Hamdan, Sekretaris Haji Suwaya SH ditandatangani.
Terima kasih kepada juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar. Kita telah memperhatikan dan mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar tadi, di mana pada prinsipnya fraksi-fraksi DPRD menerima untuk dibahas pada tahapan pembahasan selanjutnya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, selanjutnya kita memasuki pembicaraan tingkat 2 dalam pembahasan Raperda, yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan surat dari Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah nomor 170/01 Pansus tanggal 3 Agustus 2021 perihal laporan hasil rapat Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa untuk pengambilan keputusan terhadap Raperda tersebut ditunda dan akan dijadwalkan kembali. Maka hari ini yang akan diambil keputusan hanya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Marilah kita mendengarkan dan memperhatikan laporan hasil rapat Badan Anggaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Kepada juru bicara Badan Anggaran kami persilahkan. Monggo Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laporan hasil rapat Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, juru bicara Fitriah SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bupati Banjar, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat Sekretaris Daerah, para staf ahli dan para asisten, yang terhormat Kepala SKPD dan seluruh pejabat Pemkab Banjar yang berhadir, Direksi Perusahaan Daerah, Rumah Sakit, Akademi dan Kepala Instansi, undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga sampai saat ini tetap diberikan kesempatan untuk berhadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banjar terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta penerus dan pengikut risalah beliau sejak dulu, saat ini, hingga akhir zaman nanti. Semoga kita dimasukkan dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan DPRD atas kesempatan yang diberikan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar untuk menyampaikan hasil rapat Badan Anggaran DPRD beserta tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banjar
atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Seiring itu juga, tak lupa disampaikan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang dikoordinasikan oleh Bapak Sekda beserta para asisten, SKPD, serta seluruh jajaran yang telah mencurahkan secara penuh energi yang ada untuk penyelesaian pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini bersama Badan Anggaran DPRD hingga terbitnya laporan ini. Rapat paripurna yang terhormat, hari ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, yaitu rapat paripurna permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan. Hal ini berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian teradopsi pada peraturan DPRD Kabupaten Banjar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Banjar. Rapat paripurna yang terhormat, Badan Anggaran DPRD memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah, prinsip akuntansi yang berlaku atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2020, hasil akhir dari proses audit BPK RI memberikan pernyataan atau opini wajar tanpa pengecualian. Dengan catatan atas adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Anggaran DPRD menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Banjar untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius sebagai berikut. 1. Pengendalian intern atas pengelolaan semua aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang berada di wilayah Kabupaten Banjar maupun di wilayah Kota Banjarbaru agar benar-benar dilaksanakan sesuai sistem dan ketentuan yang berlaku. Kedua, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sangat perlu untuk selalu ditingkatkan. Ketiga, harapan besar agar keberadaan badan usaha milik daerah menjadi primadona pendapatan asli daerah hanyalah ibarat fata morgana. Maka dalam rangka BUMD kita menjadi good corporate government, maka Badan Anggaran meminta kepada Bupati Kepala Daerah untuk A. Mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan PKP 2P dan aset PT Banjar Intan Mandiri yang sekarang dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Surabaya. B. Melaksanakan seleksi terbuka terhadap direksi dan badan pengawas PDAM, PD Paramarta dan PT BIM sehingga didapat direksi dan badan pengawas yang profesional di bidangnya. Pengawas yang C. Sistem pengelolaan penambangan batubara PD Paramarta perlu dilakukan perubahan secara total karena saat ini terlalu banyak subkontraktor yang berproduksi tidak banyak. Selain pengawasannya sulit, juga dapat dipastikan terjadinya batubara yang hilang yang berakibat kerugian bagi PD Paramarta. Sebab itu Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar berpendapat agar PD Paramarta mengelola sendiri penambangan yang atau walaupun dikerjasamakan hanya dengan satu perusahaan tambang dan benefit saja. D. 12 tahun sudah berdirinya PD Pasar yang mengelola pasar di Kabupaten Banjar dengan lebih dari 3.000 toko, los dan dengan berbagai pungutan termasuk parkir, namun hanya mampu menyumbangkan untuk PAD maksimal 500 juta saja. Sebuah capaian kinerja yang sama sekali tidak dapat dibanggakan. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar merekomendasikan kepada Bupati Kepala Daerah untuk menarik kembali kewenangan pengelolaan pasar ke pemerintah daerah dengan menugaskan kepala dinas terkait untuk mengelola pasar yang ada di Kabupaten Banjar. Rekomendasi yang sama sudah disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar di forum yang terhormat ini dan didukung oleh semua fraksi pada tahun yang lalu, namun belum dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.
Keempat, agar memperhatikan pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Praperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 pada tanggal 7 Juli 2020. Kelima, pelaksanaan kegiatan SKPD agar benar-benar mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Keenam, dalam menetapkan target dan realisasi agar seimbang antara target dan realisasi. Ketujuh, konsistensi BUMD terhadap kesepakatan dengan DPRD untuk memberikan kontribusi kepada daerah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kedelapan, 7 praksi yang menyampaikan pandangan akhirnya dan menerima pertanggungjawaban ini untuk disampaikan pada saat sidang paripurna pengambilan keputusan. 9. Angka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sewaktu penyampaian dan sesudah rapat pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banjar tanggal 28 dan 29 Juli 2021. Pendapatan daerah 1.755.293.338.641 rupiah 25 sen. Pendapatan asli daerah 206.230.417.569 rupiah 25 sen. Belanja daerah 1.810.482.043 rupiah 87 sen. Penerimaan pembiayaan 179.347.524.327 rupiah 76 sen. Defisit 47.417.143.402 rupiah 35 sen. Pembiayaan neto 179.340.524.327 rupiah 76 sen. Silfa tahun berkenaan 131.923.380.925 rupiah 41 sen. Demikian laporan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan pengambilan keputusan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran Ketua Haji Muhammad Rafiqi SH. Terima kasih pada juru bicara Badan Anggaran. Bisa disetujui? Kepada Sekretaris DPRD dipersilakan membacakan konsep keputusan DPRD. Konsep keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar nomor 0/DPRD/KEP/2021 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Banjar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memperhatikan: 1. Penyampaian atau penjelasan Bupati Banjar dalam rapat paripurna tanggal 30 Juni 2021. 2. Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 7 Juli 2021. 3. Jawaban atau tanggapan Bupati Banjar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 14 Juli 2021. 4. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 4 Agustus 2021. Memutuskan, menetapkan: ke-1, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Pendapatan 1.795.338.641 rupiah 52 sen. Belanja 1.810.482.483 rupiah 87 sen. Defisit 47.417.143.402 rupiah 35 sen. Pembiayaan penerimaan 179.340.524.327 rupiah 76 sen. Pembiayaan neto 179.347.524.327 rupiah 76 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran 131.380.925 rupiah 41 sen untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Banjar. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Agustus 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Haji Muhammad Rofiki. Selesai. Bisa disetujui? Izin instruksi pimpinan. Ada apa, Bang? Diizinkan apa tidak? Oh, diizinkan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Bora dari fraksi Gerindra menyampaikan menindaklanjuti terkait adanya opini yang berkembang di masyarakat dengan adanya pengaduan secara lisan dan tertulis dari masyarakat dengan adanya pungli IMB. Mohon kepada pimpinan supaya segera menginstruksikan kepada seluruh ketua fraksi untuk mengutus masing-masing anggotanya untuk membentuk pansus IMB. Soalnya ini disinyalir kalau tidak ditindaklanjuti akan berdampak buruk kepada pemerintahan yang ada di Kabupaten Banjar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Silakan. Serkawi fraksi Gerindra. Silakan. Melanjutkan Pak Irwan Bora, benar Pak. Dan kita mengingat bahwa di pansus RT RW kemarin itu nyantol juga EMB, tapi EMB-nya tidak terbahas. Dan waktu penyampaian rapat pansus RT RW itu direkomendasi di terakhir itu juga harus dibentuk pansus tersendiri, pansus EMB. Jadi lanjut. Yang kedua, sesuai dengan kesepakatan kita di paripurna, setiap pembentukan peraturan daerah dipansuskan. Jadi sekaligus saja hari ini disampaikan oleh Bupati dan kita pemandangan umum tentang peraturan daerah peternakan dan kesehatan hewan, sekaligus saja juga harus dibentuk pansus. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Jadi Pak Sarkawi, Pak Irwan Bora, nanti tanggal berapa lagi ada paripurna kita? Tanggal 12, saya minta nanti fraksi-fraksi berkirim surat kepada saya. Kalau memang ini dilanjutkan dengan pansus, sekalian saja masukkan orang-orangnya. Kalau memang nanti memenuhi syarat sesuai tatib, kita akan bentuk pansus di tanggal 12. Yang jelas tadi ada dari fraksi Gerindra, mungkin fraksi lain nanti silakan Om Heru.
Izin pimpinan, terima kasih. Langsung saja. Waktu hasil pansus kemarin, ketua sudah mengetok hasil rekomendasi. Jadi saya rasa itu tinggal lagi ketua menyurati semua fraksi untuk menyampaikan personal-personalnya untuk diletakkan di pansus IMB. Terima kasih. Sepakat. Jadi nanti tinggal kita surati hari ini, tolong disiapkan suratnya. Nanti tanggal 12 kita lanjutkan episode sinetronnya. Ini kalau kata Bang Irwan kalau tidak ditindak jadi apa, Bang? Iya, iya. Silakan dilanjutkan Pak Sekwan. Penandatanganan keputusan DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Kepada pimpinan rapat dan Bupati Banjar dipersilakan menempati tempat yang sudah disiapkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada pimpinan rapat dan Bupati Banjar untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, selanjutnya marilah kita mendengarkan dan memperhatikan pendapat akhir Bupati Banjar terhadap peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020. Kepada yang terhormat Bupati Banjar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Banjar. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, para staf ahli, para asisten, pimpinan SKPD, kepala bagian, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, senantiasa kita manjatkan puji dan syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia dan hidayahnya kita semua dapat berhadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD yang terhormat dalam acara penyampaian pendapat akhir Bupati Banjar terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Salawat dan salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau dari dahulu ila yaumil akhir. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar itu maka penyusunan dan pembentukan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan seperti BPK dan DPRD dalam upaya mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Banjar atas dukungan, apresiasi, serta fasilitasi pembahasan sehingga Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini dapat diselesaikan dan mendapatkan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Banyak saran, masukan, dan pendapat yang sangat berarti dari pihak DPRD yang telah disampaikan, baik dalam pemandangan umum praksi-praksi maupun dalam pembahasan rapat badan anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah melalui beberapa kali rapat dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 29 Juli yang lalu guna perbaikan dan penyempurnaan materi Raperda yang telah kami sampaikan serta beberapa poin penting yang menjadi perhatian dan bahan perbaikan bagi kami dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, akhirnya perkenankanlah kami dengan tulus ikhlas menyampaikan terima kasih atas persetujuan dan berbagai masukan perbaikan yang telah diberikan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan amanah yang diberikan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat paripurna DPRD yang terhormat pada hari ini. Atas perhatian seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih, dan apabila terdapat salah serta kehilapan mohon kiranya dapat dimaafkan. Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang terhormat Bupati Banjar yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap peraturan daerah tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, demikianlah tadi kita ikuti rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi rahmat, taufik dan hidayahnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan kita semua. Untuk memimpin doa kami mintakan kepada yang terhormat Ustadz Ahdiat Nurhan untuk memimpin doa. Silakan Pak Ahdiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fi lana junubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa ahliha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum. Terima kasih pada yang terhormat Ustadz Ahdiat Nurhan. Semoga doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum rapat paripurna DPRD hari ini ditutup, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Banjar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua dan para anggota DPRD, yang terhormat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD beserta staf serta hadirin yang berkenan hadir. Kami mohon maaf seandainya dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dengan ini, rapat paripurna DPRD hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 kami nyatakan ditutup. Ini